Horas, salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat Carpe Diem dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Senin 2 Juni 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 492 ayat 1. Firman kita pada hari ini diambil dari Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, Roma 11 adalah puncak dari pembahasan Paulus tentang rencana keselamatan Allah bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi ataupun bangsa-bangsa lain. Setelah menjelaskan misteri keselamatan oleh kasih karunia yang bisa kita lihat dari pasal 1 sampai dengan ayat 8 dan kekerasan hati Israel di pasal 9 ayat sampai dengan 11, Paulus mengakhiri dengan pujian atas kedalaman rencana Allah yang tak terselami. Ayat 33 ini bukan sekedar kesimpulan, tetapi seruan penyembahan atas kebesaran Allah. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dalam nas ini. Yang pertama adalah kekayaan Allah yang tak terbatas. Oh, alangkah dalamnya kekayaan Allah. Dalam hal ini, kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan kasih karunia-Nya, yaitu keselamatan yang diberikan bukan karena usaha kita, tetapi karena kemurahan-Nya, karena kebaikan Tuhan atas umat-Nya walaupun sudah jatuh ke dalam dosa. Ada juga kekayaan kesabaran-Nya. Allah tetap setia meskipun manusia sering memberontak atau bahkan sering melupakan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita sering mengukur segala sesuatu secara manusiawi, ada berupa uang, kesuksesan, tetapi kekayaan sejati adalah pengenalan akan Allah, karena pada dasarnya uang, kekuasaan, dan kesuksesan hanya bersifat sementara. Yang kedua, hikmat Allah yang tak terselami. Hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Artinya di sini Allah bekerja dalam cara yang sering tidak kita pahami. Dan ini bisa kita lihat dalam cerita Alkitab, Israel tersandung agar bangsa-bangsa lain diselamatkan. Salib yang tampak seperti kekalahan justru menjadi kemenangan. Artinya kadang-kadang dipakai Tuhan. Pergumulan kita sering dipakai Tuhan untuk menunjukkan kebesarannya. Ini pula sering kita hadapi ketika kita merasa hidup kita tidak adil ataupun tidak masuk akal. Ingatlah bahwa Allah punya rencana yang lebih tinggi dan tetaplah berdoa dan berpengharapan serta biarkan Tuhan Yesus yang bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, jalan-jalan Allah yang tak terselami. Dikatakan di situ dalam firman-Nya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Artinya Allah tidak pernah salah meskipun jalannya seringkali misterius dan tidak bisa kita pahami. Coba kita lihat dalam Alkitab juga, Yusuf dijual sebagai budak, tetapi Allah pakai untuk menyelamatkan banyak orang. Penderitaan Paulus dipakai untuk kemajuan Injil. Itu salah satu rencana Allah yang mungkin tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Oleh karena itu, jangan cepat kecewa atau putus asa. Percaya bahwa Allah sedang bekerja, bahkan dalam hal-hal yang tidak kita mengerti, tetapi percayalah di waktunya kita akan melihat kebesaran akan hasil pekerjaan Allah dalam hidup kita.
Paulus tidak mencoba memahami Allah sepenuhnya, tetapi merespon dengan penyembahan. Karena itu, nats kita pada hari ini memanggil kita untuk mengakui keterbatasan kita sebagai manusia, mempercayai kebaikannya, dan yang terakhir bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa untuk hari ini atas firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi firman yang hidup bagi kami. Dan kiranya Tuhan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berpengharapan dan selalu berdoa dan menyerahkan Kau bekerja dalam kehidupan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.